Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 990 Perangkap, Feng, mengapa kamu memanggilku begitu mendesak? Saya masih berbicara dengan saudara Guangzheng tentang berinvestasi dalam usaha kasino terapung mereka. Feng Yu tidak tertarik dengan bisnis itu, tetapi Kirilenko sangat tertarik. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak menghasilkan uang dalam usaha itu dan memperlakukannya sebagai tujuan liburan. Saudara Qi, rubel, dan pasar saham Rusia mulai naik. Feng Yu mengingatkan, besar. Berapa rubel bisa naik? Pinjaman kami yang harus dilunasi tahun depan tidak banyak. Kirilenko mengira Feng Yu sedang berbicara tentang pinjaman yang mereka ambil sebelum runtuhnya Uni Soviet. Sejak saat itu, rubel telah terdepresiasi lebih dari beberapa ratus kali. Pinjaman beberapa ratus juta USD sekarang hanya bernilai beberapa juta USD, dan jumlah ini termasuk bunga. Sekarang, bahkan jika Feng Yu dan Kirilenko harus mengembalikan beberapa ratus juta USD, mereka tidak akan keberatan. Tanpa pinjaman yang mereka pinjam, mereka tidak akan memiliki kekayaan mereka sekarang. Rubel naik 1 kali, 10 kali, tidak berbeda dengan mereka sekarang. Feng Yu menatap Kirilenko tanpa daya. Dia tahu bahwa dia harus menjelaskan semuanya secara rinci, atau dia tidak akan mengerti. Kakak Qi, saya tidak berbicara tentang pinjaman kami. Apakah Anda ingat sebelum kehancuran pasar keuangan negara-negara Asia Tenggara itu, Soros akan mendorong nilai tukar mata uang dan indeks saham naik? Feng Yu mengingatkan. Kirilenko berhenti sejenak. Anda mengatakan bahwa Soros akan mulai menyerang Rusia. Saya tidak yakin, karena kami tidak dapat memeriksa akun perdagangan tersebut. Saya ingin Anda meminta anak buah Anda untuk memverifikasi ini. Kirilenko berteriak dengan marah. Soros terlalu sombong. Apakah dia pikir Rusia sama dengan negara-negara kecil itu? Feng, jangan khawatir. Saya akan menelepon beberapa kali dan akan tahu dari mana uang itu berasal. Kirilenko mulai membuat panggilan telepon, sementara Feng Yu duduk di sampingnya untuk makan makanan ringan. Bahkan jika Soros sudah mulai menyerang Rusia, Feng Yu dan Kirilenko tidak perlu panik. Setelah beberapa saat, Kirilenko meletakkan ponselnya dengan tatapan marah. Kamu benar. Quantum Fund berada di belakang akun-akun itu, dan mereka mendorong indeks saham. Feng Yu mengangguk. Betul sekali. Itu berarti Soros akan melewati Hong Kong dan menyerang Rusia. Fluktuasi abnormal di pasar saham Hong Kong hanya untuk menjebak kita di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rubel dan pasar saham sedang naik, dan apakah kita akan menghentikannya? Kirilenko merasa tidak berdaya. Jika dia akan menekan pasar, maka reputasinya sebagai taipan top Rusia akan ternoda. Ayahnya juga akan terpengaruh. Siapa bilang kita akan menekan pasar? Anda orang Rusia, dan saya adalah teman terbaik Anda. Kita harus membantu mendorong indeks saham. Feng Yu menjawab, tunggu. Bukankah Anda mengatakan Soros akan membuat kontrak masa depan ketika harga tinggi untuk menuai keuntungan paling banyak? Jika kita membantu mendorong indeks saham, Soros akan mendapatkan lebih banyak uang. Kirilenko bingung. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Feng Yu. Rubel negara Anda menggunakan Moneget Floating Rate System, kan? Semua fluktuasi mata uang akan berada dalam kisaran, dan pemerintah akan ikut campur jika fluktuasi keluar dari kisaran. Betul sekali. Apa yang salah? Bagaimana jika rentang fluktuasi meningkat? Risikonya akan meningkat secara dramatis, dan Soros akan menderita kerugian. Rentang fluktuasi dapat ditingkatkan. Kirilenko membuka sebotol baijiu dan minum langsung dari botolnya. Kami tidak memiliki wewenang untuk menyesuaikannya, tetapi Yeltsin memilikinya. Quantum Fund Soros hanyalah dana lindung nilai. Dia mendorong kurs mata uang dan indeks saham, dan untuk melakukan ini, dia harus membeli dalam jumlah besar rubel, saham,
dan banyak kontrak masa depan. Dia akan menghasilkan uang jika indeks saham naik dan akan menggunakan uang yang dia peroleh untuk meminjam rubel dan mulai menekan indeks saham dan mata uang untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Jika ekonomi Rusia baik-baik saja, akan sulit untuk menekan pasar saham dan mata uang, dan Soros masih akan menghasilkan uang. Anda hanya perlu tahu bahwa Soros bertaruh pada rubel dan indeks saham Rusia akan naik. Jika kita membuat rubel dan pasar saham ambruk, Soros dan anak buahnya akan menderita kerugian besar. Feng Yu menjelaskan, kamu menyuruhku untuk memberitahu petinggi tentang rencana ini, dan menggunakan strategi ini untuk memberi pelajaran pada Soros. Tapi bukankah Rusia akan menderita kerugian dalam rencana ini? Kirilenko tidak mau menerima taktik ini. Feng Yu tidak mau membiarkan Hong Kong menderita kerugian, dan sekarang meminta Rusia menderita kerugian untuk berurusan dengan Soros. Kalian semua tidak akan menjadi orang yang menderita kerugian. Soros dan spekulan internasional yang rakus akan menderita kerugian. Pikirkan saja ini. Mereka mendorong pasar saham dan kurs rubel, dan perlu membeli saham dan mata uang dalam jumlah besar. Rusia dapat menghasilkan uang jika mereka menjual saham mereka sekarang, dan ketika rubel dan pasar saham jatuh, Soros dan para spekulan internasional yang rakus itu mulai membuang saham dan rubel mereka dengan harga rendah, dan orang-orang Anda dapat membeli kembali saham dan rubel mereka. Bukankah lebih baik bagi orang-orang Anda untuk memiliki saham perusahaan negara Anda? Orang-orang itu yang akan menderita kerugian, bukan Rusia. Apakah ini kasusnya? Kirilenko menggaruk kepalanya, dan apa yang dikatakan Feng Yu tampaknya masuk akal. Tapi dia tidak tahu apakah ini benar atau salah. Meskipun demikian, dia masih mempercayai Feng Yu dan tahu bahwa Feng Yu tidak akan membohonginya. Mereka memiliki banyak usaha bisnis bersama dan berbagi minat yang sama. Lebih jauh lagi, dia tahu Feng Yu bukan tipe orang yang akan menipu teman-temannya. Feng Yu tidak berbohong kepada Kirilenko, dan taktik ini digunakan oleh Rusia di kehidupan sebelumnya, membuat Soros dan para spekulan internasional itu menderita kerugian besar. Tentu saja, strategi ini akan membuat banyak negara mengkritik Rusia, tetapi apakah Rusia peduli? Kalian semua hanya bisa mengkritik kami, tetapi apakah kalian semua berani menyerang kami? Apakah kita berutang uang ke negara-negara ini? Pembayaran akan kami tarik beberapa bulan kemudian. Negara mana yang berani melakukan sesuatu ketika salah satu negara adidaya dunia menolak membayar utangnya? Rusia tidak takut perang, dan jika perang pecah, mereka bisa menang dan mendapatkan beberapa keuntungan. Bahkan AS tidak berani berperang dengan Rusia, apalagi negara lain. Tentu saja, beberapa negara yang diperintah oleh beberapa orang gila, yang bersedia melawan kemanusiaan, akan berani menyerang Rusia. Feng, kamu mengatakan bahwa kita akan menggali lubang untuk menjebak mereka. Betul sekali. Mereka akan membantu Anda semua mengisi lubang, dan ketika semuanya selesai, Anda dapat memperoleh saham perusahaan Rusia. Rusia adalah Yayasan Kirilenko. Semakin kuat fondasinya, semakin baik dia. Ini seperti Feng Yu. Terlepas dari investasi luar negerinya, prioritas utamanya akan tetap menjadi bisnisnya di China. Dia bisa mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dan memperkuat China pada saat yang sama. Semakin kuat negaranya, semakin banyak rasa hormat yang dia dapatkan ketika dia berada di luar negeri. Bagaimana kita akan melakukannya? Feng Yu mulai memberitahu Kirilenko tentang rencananya. Kali ini, dia akan memberi Soros pelajaran yang menyakitkan. Bab 991 Soros yang bangga, Draken, apakah ada sesuatu yang abnormal di Rusia? Apakah orang-orang yang kami hubungi mengikuti perintah kami? Soros mengaduk anggurnya dan bertanya. Tidak ada kelainan di Rusia. Saya pikir orang-orang Rusia bodoh itu masih berpikir bahwa ekonomi negara mereka sedang tumbuh. Mabuk, jawab Miller. Ketika Rusia tahu apa yang sedang terjadi, semuanya akan terlambat. Militer Rusia mungkin kuat,
tetapi ekonomi mereka tidak berjalan dengan baik. Negara-negara yang bergantung pada ekspor adalah yang paling rentan. Kali ini, Rusia akan mengikuti jejak negara-negara Asia Tenggara. AS sekarang yang terkuat dalam kekuatan militer dan ekonomi mereka, dan Rusia tidak akan pernah mengejar ketinggalan. Oke, kita harus membeli lebih banyak kontrak masa depan dan membiarkan orang lain mengikuti kita. Ketika kurs rubel telah meningkat sebesar 10%, indeks saham mereka harus meningkat setidaknya 20%. Soros menginstruksikan, kami akan menggunakan leverage tinggi kali ini untuk pengembalian yang lebih tinggi. Druckenmiller menyarankan, tentu, kami harus meningkatkan keuntungan kami, dan akan lebih mudah bagi kami untuk menekan rubel dan indeks saham Rusia. Soros setuju dengan saran Druckenmiller. Kali ini, Soros yakin bahwa dia tidak akan gagal karena Feng Yu tidak ada untuk mengganggu rencananya. Dengan begitu banyak spekulan internasional yang berpartisipasi, Soros mampu mengambil lebih banyak risiko. Ketika Soros dan Feng Yu berspekulasi tentang mata uang Asia Tenggara, keuntungan Feng Yu jauh lebih tinggi daripada Soros. Soros masih merasa sakit atas ini. Kali ini, Soros bertekad untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. Jika rencananya berjalan lancar, dia akan mendapatkan keuntungan lebih dari 3 kali lipat, dan bisa menjadi miliarder top dunia terbaru dengan aset senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Bill Gates, Feng Yu, Warren Buffett hanya bisa mengaguminya. Status ini akan meningkatkan reputasi Quantum Fund dan akan meningkatkan jumlah orang yang berinvestasi dengan Quantum Fund. Quantum Fund Soros akan menjadi investasi kesenangan terbesar dan terkuat di dunia, dan Soros akan menjadi pengelola dana top dunia. Maybe Soros can also build up a prominent family like Rothschild family and Rockefeller's family. His wealth can be passed down generations after generations. Less than Forbes greater than does not only have a billionaire list. They also have a wealthiest families list. Soros is listed on the billionaire list, but his family could not make it on the family list. Yes. Superman Lee is Asia's second wealthiest man behind Feng Yu, but both of them did not make it on the wealthiest families list too. Instead, it was the Fu family that is ranked first on Asia's wealthiest families list. Berdasarkan aturan, kekayaan harus diturunkan melalui 3 generasi sebelum dapat dianggap sebagai keluarga kaya. Tapi keluarga Fu berbeda. Kakek Fu Guangzheng adalah seorang pengusaha sukses di Hong Kong. Generasi Fu Rongqi juga baik-baik saja, dan di antara generasi ketiga, Fu Guangzheng menonjol di antara rekan-rekannya. Generasi ketiga keluarga Fu masih memiliki beberapa yang luar biasa, dan keluarga Fu adalah keluarga nomor 1 Hong Kong. Putra Soros bekerja di perusahaannya, dan dia percaya bahwa dia dapat mewariskan warisannya sebelum dia meninggal. Banyak orang berkecimpung dalam perdagangan keuangan, tetapi kurang dari 1% dari mereka dianggap baik dalam hal itu, dan hanya segelintir dari 1% ini yang dianggap jenius. Soros merasa Feng Yu luar biasa dan bisa dianggap setara dengannya. Standar Fu Rongqi ada di sekitar bawahannya. Soros mengira jika dia bisa membuat Feng Yu jatuh ke dalam perangkapnya dan membuatnya menderita kerugian besar, dia mungkin bisa merekrut Feng Yu sebagai bawahannya. Jika Quantum Fund memiliki manajer dana muda yang berbakat, dana tersebut akan bertahan lebih lama. Bahkan setelah Soros pensiun, dana tersebut akan tetap dikelola oleh orang yang mampu. Tentu saja, Soros bersedia memberi Feng Yu beberapa bagian jika Feng Yu bersedia bekerja untuknya. Tetapi sebagian besar keuntungan harus diberikan kepada keluarga Soros. Kakaki, bagaimana? Sudahkah Anda memberitahu petinggi tentang rencana kami? Kirilenko menekan kegembiraannya. Ya, para petinggi telah setuju, tetapi mereka masih perlu mendiskusikan detailnya. Hebat, kali ini, Soros akan membayar harga yang mahal, dan para spekulan internasional itu akan tahu lebih baik daripada mengacaukan Rusia. Kata Feng Yu, hahaha, itu benar. Rusia tidak seperti negara-negara kecil di Asia Tenggara.
Mereka mencari kematian dengan datang ke sini untuk main-main. Semua uang yang mereka hasilkan dari negara-negara itu akan diberikan kepada kita. Feng Yu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Saudara Qi sepertinya lupa bahwa mereka juga mendapat untung besar dari negara-negara itu. Kakak Qi, kamu harus memastikan bahwa berita tentang rencana ini tidak bocor. Saya akan menyebarkan beberapa berita palsu untuk membuat Soros berpikir bahwa saya masih membela Hong Kong. Jangan khawatir, tidak ada yang akan bocor. Soros akan menderita kerugian yang signifikan kali ini. Kirilenko sudah lama tidak menyukai Soros. Feng Yu berkata jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka, Soros akan kehilangan semua keuntungannya dari Asia Tenggara dan bahkan mungkin membuat dia dan Quantum Fund menderita kerugian besar. Ketika itu terjadi, kekayaan Soros akan menyusut secara signifikan dan tidak lagi dikenal sebagai legenda di bidang keuangan. Dia akan kehilangan semua ketenaran dan reputasinya. Setelah menutup telepon, Feng Yu memanggil He Zhaoji ke kantornya. Dia tua. Kita bisa membuat langkah selanjutnya. Apakah kalian semua siap? Kami sudah siap sejak lama. He Zhaoji sangat bersemangat. Jika mereka melakukan langkah ini, Soros akan menderita kerugian besar. Di sektor keuangan, menerima informasi palsu dapat mengakibatkan kerugian besar. Terkadang, sepotong informasi yang salah dapat membuat seseorang kehilangan semua investasinya. Karena kalian semua sudah siap, silakan. Ingat, kamu harus membuat pihak lain percaya. Feng Yu mengingatkan. Jangan khawatir. Soros pasti akan jatuh pada jebakan ini. He Zhaoji menjawab. Setelah Feng Yu dan sekutunya meninggalkan krisis keuangan Asia, Soros menyerang negara-negara Asia Tenggara itu lagi, dan menjadi lebih arogan. Orang yang sombong dan angkuh akan membiarkan hasil dan kesuksesan mereka saat ini masuk ke kepala mereka dan tidak bisa berpikir jernih. Inilah sebabnya mengapa Soros mungkin tidak melihat melalui jebakan sederhana Feng Yu, dan Feng Yu akan memenangkannya lagi. Bab 992 Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, Feng mengatakan untuk menunggu sebentar. Pengembalian kami akan lebih tinggi jika Soros mengeluarkan lebih banyak uang, kata Kirilenko. Apa kamu yakin? Tahukah Anda bahwa utang negara kita lebih dari 130 miliar dolar Amerika Serikat, dan cadangan devisa kita hanya 13 miliar dolar Amerika Serikat? Aset negatif kami bernilai kurang dari 30 miliar dolar Amerika Serikat. Kami tidak bisa bertahan melawan Soros, kata Senchenko. Meskipun Senchenko bersama militer, di Rusia, personel militer memiliki suara dalam politik. Dia dipuji oleh atasannya karena menyampaikan pesan Kirilenko kepada mereka. Itulah mengapa kami menggunakan strategi Feng. Obligasi jangka pendek dan utang luar negeri kita terlalu tinggi, dan ekonomi kita bisa runtuh kapan saja. Permintaan minyak mentah, gas alam, mineral, del telah menurun, dan harga turun. Tahun ini, pendapatan negara kita akan turun drastis. Kirilenko menjawab, menggunakan strategi Feng akan membuat kita menghasilkan uang dari spekulan internasional untuk menutupi kekurangan negara kita dan menghentikan inflasi. Senchenko menatap Kirilenko dan kemudian beralih ke putra sulungnya. Bagaimana menurutmu? Ayah, aku pikir apa yang dikatakan kakak benar. Juga, dalam hal bisnis, dia jauh lebih baik dari saya, dan dia orang Rusia. Dia tidak akan merugikan kepentingan Rusia demi keuntungannya. Senchenko senang bukan karena putra sulungnya baik-baik saja di militer, dan putra bungsunya adalah taipan top Rusia. Dia senang bahwa kedua putranya dekat satu sama lain. Sejak Kirilenko diumumkan sebagai orang terkaya Rusia, ada rumor bahwa Kirilenko menjadi kaya karena Senchenko telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk membantunya. Tentu saja, petinggi telah menyelidiki dan tahu ini tidak terjadi. Sebagian besar kekayaan Kirilenko berasal dari bisnisnya di luar negeri, dan dia telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Rusia. Misalnya, dia mendirikan pabrik elektronik, pabrik mobil, Dell.
Perusahaan pertambangannya adalah satu-satunya perusahaan pertambangan di tanah air yang tidak mengalami kecelakaan. Ini adalah bukti bahwa Kirilenko berbeda dari Taipan Rusia lainnya. Para Taipan lainnya telah memperoleh tambang negara dan menambang secara agresif untuk mendapatkan keuntungan. Para petinggi tahu orang-orang tidak akan berpikir seperti ini. Untungnya, selama beberapa tahun terakhir, Kirilenko telah belajar dari Feng Yu. Dia telah memberikan sumbangan besar di Rusia, dan itu telah melunakkan dampak rumor ini. Karena saudaramu berkata begitu, aku akan melaporkan ini ke atasan. Pemerintah Rusia telah berbicara dengan beberapa pakar ekonomi tentang strategi Feng Yu, dan semua orang merasa itu bisa berhasil. Strategi ini akan menghentikan spekulan internasional menghasilkan uang dari Rusia dan mencegah inflasi yang parah. Ekonomi Rusia baru saja menjadi lebih baik tahun lalu, dan tidak ada yang harus terjadi tahun ini. Tahun ini, tingkat pengangguran Rusia meningkat, dan PDB per kapita menurun. Banyak investor bersiap untuk membuang aset Rusia mereka, termasuk tambang mineral, dan menarik diri dari Rusia. Pada saat ini, Kirilenko juga bertindak. Dia menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan Amerika untuk mengambil alih ladang minyak dan tambang mineral mereka. Tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak memiliki USD dan ingin membayar menggunakan rubel. Periode pembayaran akan dimulai pada akhir Agustus. Setiap keterlambatan, Kirilenko harus memberikan kompensasi kepada mereka 1% seminggu. Jika keterlambatan 1 bulan, kompensasi akan menjadi 10%. Kirilenko menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu, karena dia tahu rubel akan sangat terdepresiasi pada akhir Agustus. Perusahaan-perusahaan Amerika ini mengira Rusia akan seperti negara-negara Asia Tenggara dan akan memiliki kebuntuan dengan Soros yang berlangsung beberapa bulan. Beberapa investor, yang bereaksi lebih cepat, telah menarik investasi mereka akhir tahun lalu. Tetapi setelah Rusia menerapkan kebijakan fiskal untuk merangsang ekonominya, banyak investor kembali, dan beberapa mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa penawaran. Sekarang, indeks saham Rusia dan nilai rubel naik. Rusia telah menerbitkan obligasi jangka pendek untuk meningkatkan ekonominya, dan ini adalah tanda ekonominya membaik. Tetapi jumlah obligasi yang diterbitkan oleh Rusia lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat. Utang nasional dan utang luar negeri Rusia lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah membayar bunga utang mereka, Rusia hanya memiliki kurang dari 40% dari pendapatan tahunan mereka. Bagaimana Rusia akan membayar semua hutangnya? Sekarang, Soros dan anak buahnya membawa uang tunai dalam jumlah besar ke pasar Rusia, dan telah menghentikan para pemburu barang murah itu. Pasar saham Rusia dan nilai tukar rubel naik karena mereka. Banyak dana asing yang telah meninggalkan Rusia kembali, dan ekonomi Rusia membaik. Soros telah menginvestasikan puluhan miliar USD ke pasar keuangan Rusia. Sebagian dari uang itu adalah miliknya, dan sebagian lagi dari Quantum Fund. Jumlah ini diinvestasikan ke dalam saham dan berjangka, karena dia yakin dia akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Tetapi pada saat ini, Rusia mengumumkan serangkaian tindakan. Tidak ada yang mengharapkan Rusia untuk menerapkan langkah-langkah ini. Standar kedaulatan. Rusia akan gagal bayar utang luar negerinya selama 90 hari, dan obligasi jangka pendek mereka akan diperpanjang hingga 3 tahun. Ini akan menurunkan peringkat kredit internasional Rusia. Namun, itu akan menstabilkan masalah internal mereka dan meneruskan masalah mereka kepada kreditur mereka, seperti Jerman. Bank-bank di negara-negara tersebut memiliki sejumlah besar kredit macet dalam semalam, tetapi ini bukan masalah Rusia. Pada saat yang sama, Rusia mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan nilai tukar rubel terhadap USD sebesar 50%. Ini akan disesuaikan dari 1:6, 2 menjadi 1, 9,5. Ini berarti rubel akan terdepresiasi sebesar 50%. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi.
Negara-negara lain telah berusaha untuk mencegah depresiasi mata uang mereka. Namun, Rusia dengan sengaja menurunkan nilai tukarnya sebesar 50% secara tiba-tiba. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu dengan langkah-langkah ini. Orang-orang yang bertaruh rubel akan naik dan telah membelinya, menangis sekarang. Terutama mereka yang menggunakan lebih dari 2 kali leverage akan memicu margin call. Semua kontrak masa depan mereka telah menjadi kertas yang tidak berharga. Soros mondar-mandir di kantornya, bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Default Berdaulat bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.